Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, kita membahas kitab Al-Ashbah wan Nadhair miliknya Imam Suyuti. Al-Qaidatul Ula, bermula kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Nah, di sini diperhatikan al-umuru, bermula perkara-perkara itu bimaqasidiha, tergantung bersamaan dengan maksud-maksudnya al-umur. Nah, al-umur di sini alnya al-ta'rif. Kemudian bimaqasidiha, baknya ini bak huruf jar bermakna ilsaq. Bermakna ilsaq, berbarengan. Maka perkara-perkara itu berbarengan, selalu berbarengan dengan maksud-maksudnya perkara tersebut. Nah, itu maksudnya. Al-mabahatul awal, bermula pembahasan yang pertama itu al-aslu, bermula dasar fi qaidatil umur bimaqasidiha, dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Bermula itu dasar dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-qaidatul ula, bermula kaidah yang pertama itu al-umuru, bermula perkara-perkara bimaqasidiha, bersanding dengan maksud-maksudnya al-umur atau bergantung dengan maksud-maksudnya al-umur. Fiha, itu di dalam kaidah. Nah, ini jadi khobar muqaddam. Karena apa? Karena berupa syibah dzaraf. Mabahitsu, bermula beberapa pembahasan. Nah, ini jadi mubtada muakhir dari fiha. Nah, mabahits ini sigot muntahal jumu, wazannya mafa'ilu, isim ghairu munsharif, seperti masajidu, masjidun, masjidani, masajidu. Nah, isim ghairu munsharif, wazannya mafa'ilu, illatnya isim ghairu munsharif. Sama dengan maqasid, maqasidu. Nah, itu sama, itu isim ghairu munsharif, illatnya isim ghairu munsharif, illatnya jamak muntaha. Al-awalu, bermula pembahasan yang awal itu al-aslu, bermula dasar fi hadhil qaidah, dalam inilah kaidah. Itu qauluhu, nah ini khobarnya al-aslu. Itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, ini jadi badalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu, sesungguhnya, hanya saja, amal-amal itu binniyati, berbarengan hanya dengan niat. Nah, ini kenapa kita artikan hanya berbarengan, karena baknya di sini lil ilsaq, sama. Karena amal itu pasti berbarengan dengan niatnya. Nah, hanya dengan niat itu dari makna innama, bermakna hanya. Jadi innama itu adatul qasar, adatul hasyar, itu peringkas. Wahada, adapun ini itu hadisun, hadis sahihun, yang sahih, jadi naat hadisun. Masyhurun, yang masyhur. Nah, ini juga jadi naat sahih. Akhrajahu, telah meriwayatkan hu akan hadis siapa? Al-a'immatu, imam-imam, as-sittatu, yang 6. Ini imam kutubus sittah. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Ini jadi ataf. Min hadits Umar bin Al-Khattab, dari hadisnya riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Wal ajabu, bermula menakjubkan itu anna Malikan, sesungguhnya Imam Malik itu lam yukhrijuhu, tidak meriwayatkan siapa Imam Malik hu akan hadis
fil Muwatta'i dalam kitab Muwatta. Nah, ini diperhatikan. Innamal a'malu, dasar hadis ini diriwayatkan oleh kutubus sittah, imam-imam yang 6 dalam kitab-kitab mereka dan ulama-ulama selain mereka. Di sini dikatakan hadisnya haditsun sahihun, hadis yang sahih. Nah, kalau hadis sahih maka bisa dijadikan hujjah, masyhurun yang masyhur. Sudah sahih masyhur lagi. Maka hadisnya sangat kuat. Karena sahihun masyhur. Andaikan sahih saja sudah kuat, ditambah dengan masyhur, sudah sangat masyhur di kalangan para ulama. Maka ini sudah memenuhi standar untuk dijadikan hujjah istidlal atau hujjah istimbatul hukmi. Nah, hadis ini diperhatikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu hadis lanjutannya. Hanya saja sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, hadis ini sangat menjadi pondasi dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i, niat itu dijadikan sahnya beramal. Jadi semua amalan kalau tidak ada niatnya maka tidak sah, itu menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i innamal a'malu binniyat itu artinya innama sihatul a'mali binniyat. Sesungguhnya hanya sahnya amal itu berbarengan dengan niat. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Maka semua fatwa dalam mazhab Syafi'i, semua amalan ibadah terutama itu dasarnya harus berbarengan dengan niat. Kalau nggak ada niatnya maka amalan tersebut tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi, innamal a'malu itu ditafsirkan menjadi innama kamalul a'mal binniyat. Hanya saja sesungguhnya kesempurnaan amal itu berbarengan dengan niat. Ini baknya bak lil ilsaq tadi. Jadi menurut mereka niat itu hanya kesempurnaan amal, bukan sahnya beramal. Jadi kalau orang beramal ibadah tapi kalau tidak niat ya tetap dapat pahala, tapi tidak sempurna pahalanya karena tidak niat, tapi tetap sah. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya semua amalan harus dengan niat. Nah, contohnya bagaimana? Contoh keseharian dari kaidah ini, dari hadis ini. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung berbarengan dengan maksud-maksudnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau misalnya orang beramal, orang sholat. Kalau orang sholat niatnya ikhlas karena Allah, maka sholatnya sah dan mendapat pahala. Pahalanya sempurna dari Allah karena ikhlas. Nah, itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ikhlas, maka sholatnya pahalanya diterima oleh Allah. Nah, contoh yang kedua, ketika orang sholat dia tidak niat ikhlas, dohirnya sholat ibadah baik bagus, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sholat bagus, amalan yang bagus. Tapi ketika dia sholat niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah tapi riya supaya dilihat oleh manusia, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini maksud dari al-umuru bimaqasidiha. Walaupun kelihatannya zahirnya baik, tapi kalau niatnya buruk maka amalan tersebut menjadi rusak. Kalau orang misalnya lagi orang sedekah, dia bersedekah kepada orang, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang susah. Ketika dia niat sedekah ikhlas, maka ya
al-umur bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung maksud-maksudnya. Kalau maksudnya ikhlas maka diterima oleh Allah, pahalanya sempurna. Tapi kalau dia niat sedekah supaya dipuji oleh orang, supaya dibilang bahwa dia ini orang yang dermawan, orang yang baik, orang kaya yang tidak pelit, nah, ya pahalanya nggak sempurna. Akhirnya apa ya? Akhirnya nanti di akhirat dia tidak dapat balasan pahalanya, karena dia sudah dapat di dunia, udah dapat pujian di dunia. Nah, itu dalam hadis yang lain diriwayatkan Nabi menceritakan nanti di akhirat ada orang-orang yang bersedekah tapi dia malah masuk neraka. Kenapa? Karena dia bersedekah tapi niatnya bukan untuk Allah, niatnya supaya dipuji oleh manusia. Nah, akhirnya sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Contoh lagi, misalnya orang sholat, niatnya ketika orang itu datang ke rumah calon mertua, misalnya datang dia ke rumah calon mertuanya, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Ya, ini saya fulan, ingin bertamu. Nah, sebelum dia berangkat ke situ dia sudah punya rencananya apa? Wah, saya datang ke rumah calon mertua ini mendekati waktu maghrib lah, di beberapa menit sebelum maghrib, mungkin 15 menit atau 20 menit dia bertamu ke rumah calon mertuanya. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika azan maghrib saya langsung izin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah kemudian balik lagi. Nah, jadi sebelum dia datang ke rumah calon mertua dia sudah niat sholat berjamaah supaya apa? Supaya dilihat baik oleh calon mertuanya, supaya mudah diterima oleh calon mertua. Nah, akhirnya bener, dia datang terus azan, pergilah dia ke masjid. Nah, mertuanya ini, wah, calon mertuanya ini udah memuji-muji, wah ini calon mantu yang bagus, ini calon mantu yang baik, rajin ke musola. Padahal sholatnya cuman ya ketika datang itu doang tuh. Padahal berangkat ke masjidnya cuman ketika itu doang. Sebelum-sebelumnya nggak pernah datang ke masjid, bahkan sholat pun jarang. Sholat kalau ingat aja, sholat kalau dapat masalah. Nah, itu kebanyakan kita itu seperti itu. Nah, bagaimana orang yang sholatnya seperti ini, yang dia sholat ya niatnya supaya dapat pujian dari calon mertua, yaitu pahalanya nggak diterima oleh Allah ketika dia berangkat ke masjid karena tidak ikhlas. Ini harus menjadi renungan bagi kita. Apakah amalan-amalan kita selama ini, apakah yang kita kerjakan selama ini sudah ada yang ikhlas apa belum? Maka kalau belum, latihan ikhlas. Jangan sampai kita ini sudah beramal banyak di dunia, ternyata di akhirat nggak ada gunanya. Karena apa? Karena ya amalan niatnya untuk riya, untuk pamer, untuk sombong, untuk pujian-pujian makhluk yang tidak menguntungkan kita sama sekali. Maka harus kita perbaiki ibadah dan amalan-amalan kita. Tapi jangan menjadi alasan ketika orang, wah ini dengar tadi pengajian katanya sholat harus ikhlas, saya kalau sholat nggak ikhlas, ini saya nunggu ikhlas dulu lah baru sholat. Ini namanya orang gendeng, ini orang yang tidak berpikir waras. Ya jangan begitu. Memang sholat itu harus ikhlas, iya benar. Tapi walaupun kita masih belajar ikhlas, tetap sholat terus sampai kita ini bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu datangnya harus diusahakan, diikhlaskan baru bisa ikhlas. Gak bisa kita nunggu ikhlas dulu baru mau sholat, nunggu ikhlas dulu baru mau sedekah.
Itu nanti ya nggak akan sedekah kalau nunggu ikhlas. Maka bagaimana? Ya begitu ilmunya. Ketika orang itu sedekah, usahakan ikhlas, belajar ikhlas terus. Setiap sedekah belajar ikhlas, setiap sedekah belajar ikhlas. Jadi harus diikhlaskan. Bukan sedekah nunggu ikhlas, bukan. Tapi ikhlas itu harus diikhlaskan. Diusahakan untuk diikhlaskan. Jadi jangan dijadikan alasan saya belum ikhlas, jadi saya tidak mau sedekah lah. Jangan seperti itu. Ataupun orang-orang yang banyak sedekah tapi sedekahnya di depan kamera. Nah, ini juga kurang bagus. Itu tanda orang itu belum ikhlas dalam bersedekah. Ya, pahalanya sudah diambil di dunia. Nanti di akhirat melongo. Sudah banyak berjuta-juta yang dia keluarkan, tapi malah hasilnya nggak ada di akhirat. Nggak ada yang dibawa ke akhirat. Karena apa? Karena niatnya untuk di depan kamera saja. Dah, man ingda soal? Ada yang bertanya?